Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Ka'bah adalah bangunan suci yang terdapat di kota Mekah, tepatnya di tengah-tengah Masjidil Haram. Ka'bah dijadikan oleh umat muslim di seluruh dunia sebagai kiblat dalam beribadah sholat. Tidak berhenti di situ, Ka'bah juga merupakan salah satu destinasi perjalanan spiritual impian bagi umat muslim, yakni ibadah haji. Lalu, bagaimana sih sejarah Ka'bah itu sendiri? Apakah benar yang mendirikan itu malaikat? Dan sudah berapa kali sih Ka'bah direnovasi hingga secanggih sekarang dan seindah sekarang? Kita simak yuk di Ensiklopedia Islam. Dalam sejarahnya terdapat beberapa cerita berbeda mengenai awal mula berdirinya Ka'bah. Yang pertama, Ka'bah dibangun oleh malaikat. Versi pertama dari sejarah berdirinya Ka'bah dituliskan oleh Ali Husni Al-Qurtubi. Dalam versi ini disebutkan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh malaikat. Hal ini merujuk pada Quran surat Al-Baqarah. Kisah ini dimulai ketika Allah hendak menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah di bumi. Akan tetapi, hal tersebut dipertanyakan oleh malaikat. Malaikat khawatir bahwa manusia hanya akan merusak dan saling menumpahkan darah. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku lebih mengetahui segala sesuatu yang tidak kalian ketahui. Mendengar jawaban Allah, kemudian malaikat memohon ampun kepada Allah sembari mengelilingi arsy. Atas rahmat Allah, kemudian diciptakan Baitul Ma'mur tepat di bawah arsy. Malaikat diperintahkan untuk membangun miniatur Baitul Ma'mur di bumi dan memerintahkan malaikat untuk bertawaf. Versi yang kedua, Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam. Sejarah Ka'bah berikutnya datang dari sejarawan lain. Menurut versi ini, manusia pertama yang membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Melalui malaikat Jibril, Nabi Adam diperintahkan untuk mendirikan sebuah bangunan di mana Ka'bah sekarang berdiri. Setelah bangunan tersebut didirikan, kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam dan juga Hawa untuk bertawaf. Kemudian ketika datang masanya Nabi Ibrahim, bangunan tersebut dibuat dengan pondasi yang lebih tinggi. Versi ketiga, mungkin ini versi yang sering kita dengar ya. Di antara semua versi sejarah Ka'bah yang ada, versi yang paling banyak disepakati oleh para sejarawan adalah versi yang menyebutkan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta dengan putranya Nabi Ismail. Merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 127. Ayat tersebut menyiratkan bahwa bangunan Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim. Akan tetapi, beberapa sejarawan mengungkapkan bahwa sebelum dibangun oleh Nabi Ibrahim, tempat tersebut sebelumnya adalah sebuah tanah tinggi berwarna merah yang mana digunakan oleh kaum Amalik untuk beribadah sebelum mereka musnah. Seusai Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail membangun Ka'bah, keduanya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amalnya diterima dan juga anak cucunya menjadi umat yang taat. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail memohon kepada Allah mengenai tata cara melaksanakan ibadah haji. Itu adalah 3 versi sejarah Ka'bah saat dibangun. Saat ini, Ka'bah merupakan tempat tersuci bagi umat Islam dan menjadi pusat keagamaan. Setiap tahun, jemaah datang untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Kecuali saat pandemi seperti sekarang ini ya. Ka'bah berasal dari bahasa Arab Al-Ka'bah yang artinya kubus. Juga merujuk pada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah
Ka'bah yang suci adalah bangunan di tengah-tengah masjid paling suci dalam agama Islam, yakni Masjidil Haram di Mekah, Hejaz, Arab Saudi. Ka'bah dianggap rumah Allah dan mirip selayaknya Baitul Suci dalam keyakinan Yudaisme. Muslim dari seluruh dunia menghadap Ka'bah sebagai titik ketika melaksanakan sholat. Perintah sholat menghadap Ka'bah dikenal dengan nama kiblat. Bangunan Ka'bah beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti bait atau rumah, Baitul Haram, rumah suci, Baitul Allah, rumah Allah, Baitul Atiq, rumah tua, Aul Bait, rumah pertama. Kata bahasa Arab bait juga disamakan dalam bahasa Ibrani, bait juga berarti rumah. Kata Ibrani bait berarti rumah dalam penggunaannya seperti Bait Hamidas, rumah suci. Ka'bah juga dinamakan Baitul Atiq atau rumah tua. Adalah bangunan yang dipugar pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah Nabi Ismail berada di Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat ke-14 ayat 37 tersirat bahwa situs suci Ka'bah telah ada sewaktu Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan bayi Ismail di lokasi tersebut. Pada masa Nabi Muhammad berusia 30 tahun, sekitar 600 Masehi, dan belum diangkat menjadi Rasul pada saat itu, bangunan ini direnovasi kembali akibat banjir bandang yang melanda kota Mekah pada saat itu. Sempat terjadi perselisihan antara kepala suku atau kabilah ketika hendak meletakkan kembali batu Hajar Aswad pada salah satu sudut Ka'bah. Namun, berkat penyelesaian Muhammad SAW, perselisihan itu berhasil diselesaikan tanpa pertumpahan darah dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Ka'bah awalnya dibangun oleh Nabi Adam dan kemudian anak Adam yang bernama Syist. Saat terjadi banjir Nabi Nuh, Ka'bah ikut musnah dan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membangun kembali. Al-Hafiz Imaduddin Ibnu Katsir mencatat riwayat itu berasal dari kitab Bani Israel, bukan dari Nabi Muhammad. Ka'bah yang dibangun Ibrahim pernah rusak pada masa kekuasaan kabilah Amalik. Ka'bah dibangun kembali sesuai rancangan yang dibuat Nabi Ibrahim tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Saat dikuasai kabilah Jurhum, Ka'bah juga mengalami perusakan dan dibangun kembali dengan meninggikan fondasi. Pintu dibuat berdaun dua dan dikunci. Di masa Qusay bin Kilab, Hajar Aswad sempat hilang, diambil oleh anak-anak Muzar bin Nizar dan ditanam di sebuah bukit. Qusay adalah orang pertama dari bangsa Quraisy yang mengelola Ka'bah selepas Nabi Ibrahim. Di masa Qusay ini, tinggi Ka'bah ditambah menjadi 25 hasta dan diberi atap. Setelah Hajar Aswad ditemukan, kemudian disimpan oleh Qusay hingga masa Ka'bah dikuasai oleh Quraisy pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membantu memasangkan Hajar Aswad itu pada tempat semestinya. Dari masa Nabi Ibrahim hingga ke bangsa Quraisy terhitung ada 2645 tahun. Pada masa Quraisy, ada perempuan yang membakar kemenyan untuk mengharumkan Ka'bah. Kiswah Ka'bah pun terbakar karenanya sehingga juga merusak bangunan Ka'bah. Kemudian terjadi pula banjir yang juga menambah kerusakan Ka'bah. Peristiwa kebakaran ini yang diduga membuat warna Hajar Aswad yang semula putih permukaannya menjadi hitam. Untuk membangun kembali Ka'bah, bangsa Quraisy membeli kayu bekas kapal yang terdampar di pelabuhan Jeddah. Kapal milik bangsa Rum. Kayu kapal itu kemudian digunakan untuk atap Ka'bah dan 3 pilar Ka'bah. Pilar Ka'bah dari kayu kapal ini tercatat dipakai hingga 65 Hijriah. Potongan pilarnya tersimpan juga di museum. 49 tahun sepeninggal Nabi, yang wafat pada 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, Ka'bah juga terbakar.
Kejadiannya saat tentara dari Syam menyerbu Mekah pada 681 Masehi, yaitu di mana penguasa Abdul bin Zubair cucu Abu Bakar yang berarti juga keponakan Aisyah. Kebakaran pada masa ini mengakibatkan Hajar Aswad yang berdiameter 30 cm terpecah menjadi 3. Untuk membangun kembali seperti masa-masa sebelumnya, Ka'bah diruntuhkan terlebih dahulu. Abdullah Az-Zubair membangun Ka'bah dengan 2 pintu. Satu pintu dekat Hajar Aswad, satu pintu lagi dekat Rukun Yamani, lurus dengan pintu dekat Hajar Aswad. Abdullah bin Az-Zubair memasang pecahan Hajar Aswad itu dengan diberi penahan perak. Yang terpasang sekarang adalah 8 pecahan kecil Hajar Aswad bercampur dengan bahan lilin, kasturi, dan ambar. Jumlah pecahan Hajar Aswad diperkirakan mencapai 50 butir. Pada 693 Masehi, Hajjaj bin Yusuf At-Toqifi berkirim surat ke Khalifah Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah yang mulai menjadi khalifah pada 692 Masehi, memberitahukan bahwa Abdullah bin Az-Zubair membuat 2 pintu untuk Ka'bah dan memasukkan Hijr Ismail ke dalam bangunan Ka'bah. Hajjaj ingin mengembalikan Ka'bah seperti di masa Quraisy, 1 pintu dan Hijr Ismail berada di luar bangunan Ka'bah. Maka oleh Hajjaj, pintu kedua yang berada di sebelah barat dekat Rukun Yamani ditutup kembali dan Hijr Ismail dikembalikan seperti semula, yakni berada di luar bangunan Ka'bah. Akan tetapi, Khalifah Abdul Malik belakangan menyesal setelah mengetahui Ka'bah di masa Abdullah bin Az-Zubair dibangun berdasarkan hadis riwayat Aisyah. Di masa berikutnya, Khalifah Harun ar-Rasyid hendak mengembalikan bangunan Ka'bah serupa dengan yang dibangun Abdullah bin Zubair karena sesuatu dengan keinginan Nabi. Namun, Imam Malik menasihatinya agar tidak menjadikan Ka'bah sebagai bangunan yang selalu diubah sesuai kehendak setiap pemimpin. Jika itu terjadi, menurut Imam Malik akan hilang kehebatannya di hati kaum mukmin. Pada 1630 Masehi, Ka'bah rusak akibat diterjang banjir. Sultan Murad Han IV membangun kembali sesuai dengan bangunan Ka'bah Hajjaj bin Yusuf hingga bertahan 400 tahun lamanya pada masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz. Sultan inilah yang memulai proyek pertama pelebaran Masjidil Haram. Baik, dari tadi kita menyebutkan Hajar Aswad. Sebenarnya Hajar Aswad itu apa dan seperti apa sejarahnya? Sebagian besar umat Islam, terlebih khusus jamaah haji, mengenal dengan baik batu hitam atau Hajar Aswad yang terletak di sudut Yamani Ka'bah. Beberapa di antaranya bahkan pernah mencium Hajar Aswad tersebut. Batu yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan Islam sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga masa Rasulullah SAW. Pada awalnya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Ka'bah adalah tempat ibadah pertama yang dibangun di dunia berdasarkan surat Al-Imran ayat 96-97. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Qisasul Anbiya atau kisah para nabi dan rasul, Ibnu Katsir menjelaskan saat pembangunan Ka'bah hampir selesai dan masih terdapat satu ruang kosong untuk menutupi temboknya, Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail alaihissalam untuk mencari batu agar ruang kosong itu bisa segera tertutupi. Pergilah engkau mencari sebuah batu yang bagus untuk aku letakkan di salah satu sudut Ka'bah sebagai penanda bagi umat manusia. Ismail pergi dari satu bukit ke bukit lain untuk mencari batu yang paling baik. Ketika sedang mencari, malaikat Jibril datang pada Ismail alaihissalam dan memberinya sebuah batu hitam Hajar Aswad yang paling bagus. Dengan senang hati ia menerima batu itu dan segera membawa batu itu untuk diberikan kepada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun gembira dan mencium batu itu beberapa kali. Kemudian Ibrahim alaihissalam bertanya pada putranya, "Dari mana kamu peroleh batu ini?"
Ismail alaihissalam menjawab, "Batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Ibrahim alaihissalam mencium batu itu lagi dan diikuti juga oleh Ismail alaihissalam. Begitulah sampai saat ini banyak yang berharap bisa mencium batu yang dinamai Hajar Aswad. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mencium Hajar Aswad ya. Amin. Dalam buku Ibnu Katsir disebutkan, ketika Nabi Ibrahim memerintahkan Ismail untuk mencari batu tersebut, Ismail merasa sangat letih. "Wahai ayah, aku merasa malas dan capek." Ibrahim berkata, "Biar aku saja yang mencari." Lalu ia pergi dan bertemu dengan Jibril yang membawakan batu hitam dari India. Sebelumnya, batu itu putih bak bermata. Adam membawanya ketika ia turun dari surga. Batu tersebut berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Lalu Ismail datang dengan membawa sebuah batu, namun ia telah menjadi batu di salah satu sisi Ka'bah. Ismail berkata, "Wahai ayahku, siapakah yang membawa batu itu?" Ibrahim menjawab, "Yang membawanya adalah yang lebih giat darimu." Lalu keduanya melanjutkan pembangunan Ka'bah sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 127. Itu adalah dua versi dari sejarah dari mana asalnya Hajar Aswad atau yang batu hitam berada di Mekah. Sekarang kita akan membahas proses renovasi Ka'bah pada masa Nabi Muhammad itu secara detailnya seperti apa sih? Dalam surat Al-Baqarah ayat 127 disebutkan bahwa, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami, sungguh Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui.'" Beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, Ka'bah diterjang banjir bandang hingga menyebabkan dindingnya retak. Menurut riwayat lain, bahkan sampai roboh. Air bah itu berasal dari gunung-gunung yang ada di sekitar Ka'bah. Maklum, pada saat itu Ka'bah yang tingginya 9 hasta atau 7 meter tidak beratap dan pintunya sejajar dengan tanah. Kondisi Ka'bah yang seperti itu juga memudahkan para pencuri untuk mengambil harta-harta persembahan yang ditaruh di dasar Ka'bah. Riwayat lain dari Ibnu Hisham menyebutkan bahwa ada faktor lain yang membuat kaum Quraisy akhirnya memugar Ka'bah, yaitu hilangnya ular di bawah Ka'bah. Jadi ketika itu ada seekor ular yang tinggal di bawah Ka'bah. Ular tersebut terus membuka mulutnya ketika ada orang hendak mendekat untuk meletakkan persembahan di dekat Ka'bah. Hingga suatu hari, ular tersebut diterkam dan dibawa pergi seekor burung. Kaum Quraisy yakin bahwa burung tersebut adalah utusan Allah. Mereka berharap Allah akan meridhoi apa yang dikerjakannya, yaitu merenovasi Ka'bah. Peristiwa-peristiwa itu membuat kaum Quraisy bersepakat untuk memugar Ka'bah. Sebelumnya, mereka tidak berani melakukan itu karena kesakralan Ka'bah. Namun karena kondisi Ka'bah yang semakin buruk, mereka akhirnya berani merenovasinya. Terlebih, pada saat itu ada kapal milik saudagar Romawi yang membawa bahan bangunan tengah terdampar di Jeddah. Juga ada seorang Nasrani yang mahir dalam bidang pertukangan. Kaum Quraisy mulai memugar Ka'bah setelah semua persiapannya selesai. Adalah Ais bin Marwan bin Makhzum, orang pertama yang memugar Ka'bah. Ais mengalami kejadian aneh ketika mulai mencungkil batu Ka'bah, yaitu batu-batu yang sudah diambil jatuh dari tangannya dan kemudian kembali ke tempat awalnya. Sesaat setelah kejadian itu, Ais berkata, "Kita selanjutnya pemugaran kita lanjutkan.
Tetapi jangan menerima sesuatu apapun yang tidak baik dalam rangka pemugaran ini. Jangan ada sesuatu yang sumbernya dari perzinaan atau riba atau hasil penganiayaan terhadap seseorang. Riwayat lain menyebutkan bahwa yang mengatakan hal demikian adalah Abu Wahab. Kaum Quraisy kemudian mengikuti Ais, mengambil dan mencungkil batu-batu di dinding Ka'bah. Pekerjaan renovasi Ka'bah dikerjakan 4 suku Quraisy. Masing-masing suku bertanggung jawab terhadap satu sisi Ka'bah, mulai dari memugarnya hingga membangunnya kembali. Di tengah jalan, mereka tidak berani meruntuhkan bagian-bagian yang perlu dihancurkan karena takut akan mendapatkan bencana. Mereka berhenti, namun kemudian dalam sejarah Ka'bah, Al-Walid bin Mughirah berusaha meyakinkan mereka. Ia mengambil kapaknya dan mulai meruntuhkan Ka'bah dari arah 2 tiang Ka'bah. "Ya Allah, kami tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan," kata Al-Walid bin Mughirah. Orang-orang Quraisy tidak langsung mengikuti Al-Walid bin Mughirah. Mereka menunggu hingga keesokan harinya. Jika terjadi sesuatu pada Al-Walid, maka mereka tidak akan meruntuhkan bangunan Ka'bah dan mengembalikan seperti semula. Namun, jika Al-Walid baik-baik saja, mereka yakin Allah telah meridhoi langkahnya. Keesokan harinya Al-Walid bin Mughirah masih sehat seperti biasanya. Ia meneruskan pekerjaannya menghancurkan dinding-dinding Ka'bah. Setelah itu orang-orang Quraisy mulai mengikuti Al-Walid meruntuhkan bangunan Ka'bah. Mereka menggali hingga mencapai pondasi batu hijau yang dulu diletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semula mereka hendak menghancurkan pondasi itu, namun karena selalu gagal, mereka akhirnya membiarkannya dan menjadikannya sebagai fondasi bangunan Ka'bah yang akan dibangun. Ketika proses renovasi itu, orang-orang Quraisy menemukan suatu tulisan berbahasa Suryani di 2 tiang Ka'bah. Mereka tidak mengerti apa isi dari tulisan itu, hingga kemudian datang seorang Yahudi dan mengartikannya. Berikut adalah arti dari tulisan itu. "Aku Allah pemilik Bakkah atau Makkah ini. Aku menciptakan Bakkah pada saat aku ciptakan langit dan bumi, dan pada saat aku bentuk matahari dan bulan. Aku melindunginya dengan 7 raja. Penduduknya diberkahi dengan air dan susu." Orang-orang Quraisy itu mengambil batu-batu granit berwarna biru dari pegunungan di sekitar Mekah sebagai bahan bangunan Ka'bah yang baru. Nabi Muhammad yang saat itu berusia 35 tahun, yang menurut riwayat lain 25 tahun, ikut serta dalam proses pemugaran Ka'bah. Beliau juga ikut mengangkut batu-batu itu dengan cara memikulnya. Beliau sempat terjatuh ketika membawa batu-batu itu hingga pakaiannya tertarik. Saat itu juga beliau langsung membetulkan pakaiannya seperti semula. Pada saat pembangunan sampai pada posisi Hajar Aswad, ketinggian 1,1 meter, timbul pertengkaran hingga hampir terjadi pertumpahan darah di antara suku Quraisy terkait siapa yang berhak meletakkan batu hitam tersebut. Masing-masing dari mereka paling berhak. Diriwayatkan perselisihan itu berlangsung selama 4 atau 5 hari sebelum akhirnya mereka berdamai. Salah satu sesepuh Quraisy, Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, memberi saran agar menetapkan orang ketika sebagai pengutus persoalan tersebut. Jadi keputusan tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad akan diputus oleh orang yang pertama kali lewat pintu masjid besok paginya. Suku-suku Quraisy sepakat dengan usulan itu, dan Nabi Muhammadlah orang yang pertama kali melewati pintu masjid. Orang-orang Quraisy menerima Muhammad sebagai penentu karena sikapnya yang jujur dan bisa dipercaya. Jadilah Nabi Muhammad pemutus perselisihan itu. Nabi Muhammad lantas meminta selembar kain selendang. Beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain tersebut. Beliau kemudian meminta keempat pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung kain tersebut.
mereka mengangkat Hajar Aswad secara bersamaan. Kata Nabi, orang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya adalah orang yang didekati batu tersebut. Ternyata batu tersebut meluncur ke arah Nabi. Beliau kemudian meletakkan batu tersebut ke tempat asalnya. Profesor Quraisy Shihab dalam buku membaca sirah Nabi Muhammad SAW tahun 2018 menyebutkan bahwa pemugaran Ka'bah sebetulnya tidak selesai karena biaya untuk renovasi cukup tinggi. Terlebih, Ais atau Abu Wahab sebelumnya sudah mewanti-wanti agar dana yang dipakai untuk merenovasi Ka'bah harus bersih, tidak berasal dari hasil zina, riba, atau penganiayaan. Karena dananya tidak cukup, akhirnya mereka mengurangi panjang tembok sisi barat dan sisi timur di bagian utara, kurang lebih 3 meter yang dikurangi. Mereka kemudian memberikan tanda pada bagian yang harus diselesaikan. Tanda itulah yang kini dikenal dengan tembok yang relatif rendah atau dikenal dengan Hijr Ismail. Dengan demikian, tawaf menjadi tidak sah jika memasuki ruang itu karena Hijr Ismail masih bagian dari arah luar Ka'bah. Setelah dipugar, mereka membangun kembali bangunan Ka'bah dalam ukuran dan bentuk yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Pintu Ka'bah ditinggikan sekitar 2 meter dari lantai. Ketinggiannya ditambah menjadi 18 hasta dari sebelumnya 9 hasta atau 7 meter. Pintunya dibuat hanya satu, sebelumnya 2 pintu, satu di bagian timur dan satu di bagian barat. Di dalam Ka'bah dibuat 6 tiang dalam 2 deretan. Di dalamnya juga dipasang tangga untuk naik ke atap. Berbagai macam gambar, barang-barang berharga, dan berhala Hubal kemudian ditaruh kembali di dalam Ka'bah setelah renovasi selesai. Diriwayatkan Al-Mas'udi ada sekitar 60 gambar di dalam Ka'bah. Di antaranya gambar Nabi Ibrahim alaihissalam sedang memegang panah untuk mengundi azlam. Gambar Nabi Ismail alaihissalam tengah menunggang kuda dan membagikan hadiah pada manusia, dan juga gambar-gambar anak-anak mereka hingga Qusay bin Kilab. Di setiap gambar ada Tuhan milik pemilik patung, termasuk tata cara menyembahnya dan perbuatan yang terkenal dari Tuhan tersebut. Ketika Islam datang, Nabi Muhammad hendak menyelesaikan pembangunan Ka'bah. Sebetulnya Nabi Muhammad tidak sepakat dengan pembangunan Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy tersebut karena mengubah posisi Ka'bah sebagaimana ketika dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi memilih untuk menahan egonya atas kebenaran sejarah dengan mendahulukan kepentingan masyarakat secara luas, sehingga niat tersebut diurungkan. Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyah, tentu mereka sudah kuperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah, agar kumasukkan ke dalamnya apa yang dikeluarkan darinya. Kutempelkan pintunya ke tanah, kubuatkan baginya 1 pintu di timur dan 1 pintu di barat, dan aku akan menghubungkannya dengan dasar-dasar yang dibangun Ibrahim. Kata Nabi Muhammad SAW. Sementara gambar-gambar dan berhala yang ada di dalam dan luar Ka'bah dihapus dan dihancurkan Nabi Muhammad ketika peristiwa pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Merujuk buku sejarah hidup Muhammad dari Muhammad Hussein Haikal tahun 2015, Nabi Muhammad memandang dan mengamati gambar Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam dinding Ka'bah itu cukup lama. Beliau tidak terima kalau satu kekasih Allah itu dilukiskan sedemikian rupa dengan memegang azlam. Mudah-mudahan Allah membinasakan mereka yang membuat lukisan Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Muhammad. Setelah mengamati semua gambar yang ditempel di dinding dalam Ka'bah itu, Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghapus semuanya.
semuanya, sehingga tidak ada satupun lukisan dan berhala yang tersisa di dalam Ka'bah. Sekarang kita menginjak ke peristiwa Fathu Mekah. Di sini ada sangkut pautnya dengan Ka'bah. Pembebasan Mekah atau yang dikenal dalam ilmu sejarah Islam sebagai peristiwa Fathu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Pada tahun 628 Masehi, Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Meskipun hubungan yang lebih baik terjadi antara Mekah dan Madinah setelah penandatanganan perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun genjatan senjata dirusak oleh kaum Quraisy. Dengan sekutunya Bani Bakir menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu Muslim. Walaupun sebenarnya yang pertama kali menyerang Bani Bakar adalah Bani Khuza'ah. Dan sayang sekali permasalahan tersebut hanya diselesaikan dengan perjanjian elit yang tidak melibatkan akar rumput, sehingga masih menimbulkan dendam di kalangan Bani Bakir. Pada saat itu, musyrikin Quraisy ikut membantu Bani Bakir. Padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian tersebut, di mana Bani Khuza'ah telah bergabung ikut dengan Nabi Muhammad, dan sejumlah dari mereka telah memeluk Islam, sedangkan Bani Bakir bergabung dengan musyrikin Quraisy. Abu Sufyan, kepala suku Quraisy di Mekah, pergi ke Madinah untuk memperbaiki perjanjian yang telah dirusak itu, tetapi Nabi Muhammad menolak. Abu Sufyan pun pulang dengan tangan kosong. Sekitar 10.000 orang pasukan Muslim pergi ke Mekah yang segera menyerah dengan damai. Nabi Muhammad bermurah hati kepada pihak Mekah dan memerintahkan untuk menghancurkan berhala di sekitar dan di dalam Ka'bah. Selain itu, hukuman mati juga ditetapkan atas 17 orang Mekah atas kejahatan mereka terhadap orang Muslim, meskipun pada akhirnya beberapa di antaranya diampuni. Pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah, dan kota Madinah diwakilkan kepada Abu Rum Al-Ghifari. Ketika sampai di Dutua, Nabi Muhammad membagi pasukan yang terdiri dari 3 bagian. Masing-masing, Khalid bin Walid memimpin pasukan untuk memasuki Mekah dari bagian bawah, Zubair bin Awam memimpin pasukan memasuki Mekah bagian atas dari Bukit Qada dan menegakkan bendera Al-Hajun. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin pasukan dari tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Menurut pendapat lain, 4 bagian pasukan, bagian yang keempat dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, memimpin orang Madinah supaya memasuki Mekah dari arah sebelah barat. Dari Al-Hajun, Nabi Muhammad memasuki Masjidil Haram dengan dikelilingi kaum Muhajirin dan Ansor. Setelah tawaf mengelilingi Ka'bah, Nabi Muhammad mulai menghancurkan berhala dan membersihkan Ka'bah, dan selesailah pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Sekarang kita kembali ke zaman ketika Nabi Muhammad SAW baru lahir. Kenapa? Karena kita mau mempelajari peristiwa-peristiwa besar mengenai Ka'bah. Mungkin ada yang masih ingat tentang tahun gajah? Ya, itu ada hubungannya sama Ka'bah. Serangan terhadap Ka'bah yang paling terkenal terjadi pada tahun 571 Masehi, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Kala itu, sebanyak 60.000 pasukan gajah yang dipimpin oleh Gubernur Yaman Abraha berencana menyerbu Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Negeri Yaman adalah salah satu negara Kristen besar kala itu. Sebuah gereja besar yang indah didirikan pada pemerintahan Raja Yaman, Habsah. Gereja tersebut bernama Qulais.
Abraha sebagai pembina gereja bersumpah akan memalingkan pemujaan warga Arab dari Ka'bah di Mekah ke gerejanya di Yaman. Al-Kisah mendengar hal ini, seorang Arab dari kabilah Bani Fakim bin Adi tersinggung kemudian masuk ke dalam gereja dan membuang hajar di dalamnya. Abraha marah luar biasa dan bersumpah akan meruntuhkan Ka'bah. Berangkatlah dia bersama tentara terkuatnya menunggang 60.000 ekor gajah. Tidak ada satupun kekuatan kabilah Arab Saudi yang mampu menandingi kekuatan puluhan ribu tentara gajah tersebut. Berdasarkan komando dari kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib, para penduduk Mekah mengungsi ke puncak-puncak bukit di sebelah Ka'bah. Berangkatlah rombongan tentara Abraha menuju Ka'bah, hendak menghancurkan bangunan mulia tersebut. Menurut kisah, laju tentara gajah terhenti akibat serangan dari ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa 3 butir batu panas di kedua kakinya dan paruhnya. Dilepaskannya batu-batu tersebut di atas tentara gajah. Batu yang konon berasal dari neraka itu menembus daging para tentara dan wajah mereka. Sebuah tafsir mengatakan burung-burung itu membawa penyakit cacar yang menyebabkan para tentara Abraha tewas akibat bisul yang sangat panas. Inilah akibatnya tahun penyerangan tentara Abraha ke Mekah dinamakan sebagai tahun gajah. Kisah ini juga tertulis jelas di surat Al-Fil di kitab suci Al-Quran. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil ayat 3-4. Di zaman modern, insiden yang paling sering adalah bentrok aparat keamanan Arab Saudi dengan para demonstran asal Iran. Kehadiran para demonstran merupakan perintah dari pemerintah Iran agar para jemaah haji Iran menyampaikan protes terhadap kerajaan Arab Saudi. Kerusuhan terparah terjadi pada 31 Juli tahun 1987 yang menewaskan 401 orang. Di antaranya adalah 275 warga Iran, 85 warga Arab Saudi, dan 42 jemaah haji asal negara lain. Sebanyak 643 orang terluka, kebanyakan adalah jemaah haji Iran. Perseteruan antara Arab Saudi dengan Iran sudah berlangsung relatif lama, dimulai saat Muhammad bin Abdul Wahab, ulama salaf kenamaan Arab Saudi, memerintahkan penghancuran beberapa makam yang dikultuskan umat Islam di Hejaz, termasuk makam ulama Syiah Al-Baqi pada tahun 1925. Tindakan ini tidak ayal membuat marah pemerintah dan rakyat Iran yang mayoritas Syiah. Kemelut pun dimulai. Iran menyerukan penggulingan pemerintahan di Arab Saudi dan melarang seluruh warga Iran pergi haji pada tahun 1927. Ketegangan bertambah parah setelah pada tahun 1943, pemerintah Arab Saudi memenggal kepala seorang jemaah haji Iran karena membawa kotoran manusia di pakaiannya ke dalam Masjidil Haram di Mekah. Iran protes keras dan melarang warganya pergi haji hingga tahun 1948. Sejak saat itu, demonstrasi jemaah haji Iran terus dilakukan di Mekah. Ini berkat imbauan Ayatullah Khomeini pada tahun 1971 yang memerintahkan setiap jamaah haji Iran untuk berhaji sambil menyampaikan pandangan politik mereka terhadap pemerintahan Arab Saudi. Para jamaah Iran tersebut demonstrasi dengan nama menjaga jarak dengan para musyrikin. Pada tahun 1982, situasi kedua negara sempat tenang. Khomeini memerintahkan rakyatnya menjaga ketertiban dan perdamaian, untuk tidak menyebarkan pamflet-pamflet propaganda, dan untuk tidak mengkritik pemerintahan Arab Saudi. Sebagai balasannya, Kerajaan Arab Saudi membebaskan jemaah haji Iran untuk kembali berhaji. Sebelumnya,
Saudi membatasi jumlah jemaah haji asal Iran untuk menghindari konflik. Ketegangan kembali terjadi pada Jumat 31 Juli 1987. Para jemaah haji Iran melakukan pawai protes menentang para musuh Islam, yaitu Israel dan Amerika Serikat di kota Mekah. Ketika sampai di depan Masjidil Haram, mereka diblokir oleh aparat keamanan Arab Saudi. Namun mereka tetap memaksa masuk. Bentrokan berdarah kemudian terjadi yang mengakibatkan situasi kacau dengan beberapa orang terinjak-injak oleh massa yang panik. Ada beberapa versi pemicu kematian ratusan orang pada insiden ini. Pemerintah Iran mengatakan aparat keamanan Saudi melepaskan tembakan ke arah demonstran damai. Sementara Arab Saudi mengatakan bahwa korban tewas akibat terjepit dan terinjak jemaah yang panik. Akibat hal ini, hubungan kedua negara kembali merenggang dan pemerintah Arab Saudi kembali menerapkan pembatasan jemaah haji asal Iran. Peristiwa lain yang terjadi di zaman modern yang menyangkut Mekah dan Ka'bah adalah Imam Mahdi palsu. Peristiwa berdarah lainnya terjadi pada 20 November 1979. Kala itu, ratusan orang bersenjata menguasai Masjidil Haram dan menyandera puluhan ribu jemaah haji di dalamnya. Penyanderaan dipimpin oleh Juhaimin ibnu Muhammad ibnu Saif al-Otaibi yang mengatakan saudara iparnya Muhammad bin Abdullah al-Qahtani adalah Imam Mahdi atau sang penyelamat akhir zaman. Dilaporkan sebanyak 400-500 militan Otaibi, termasuk di dalamnya wanita dan anak-anak, mengeluarkan senjata yang mereka sembunyikan di balik baju dan merantai gerbang Masjidil Haram. Mereka memerintahkan para jemaah untuk tunduk kepada Imam Mahdi palsu al-Qahtani. Penyanderaan berlangsung selama 2 minggu sebelum akhirnya para militan diberantas oleh pasukan bersenjata gabungan antara Arab Saudi dengan beberapa negara. Pasukan Arab Saudi sempat dipukul mundur karena hebatnya persenjataan para militan. Seluruh warga Mekah dievakuasi ke beberapa daerah. Pasukan kerajaan siap melakukan gempuran mematikan, namun mereka harus meminta izin dari ulama besar Arab Saudi, Abdul Aziz bin Baz, yang telah melarang segala jenis kekerasan di Masjidil Haram. Akhirnya dia mengeluarkan fatwa penyerangan mematikan untuk mengambil alih Ka'bah. Dilaporkan 255 jemaah haji dari militan Otaibi tewas dalam penyerangan tersebut. Sebanyak 560 orang terluka. Dan sisi tentara Arab Saudi sebanyak 127 tewas dan 451 terluka. Berbagai cerita berbeda mengisarkan saat-saat penyerangan oleh tentara gabungan Arab Saudi, Pakistan, dan Perancis. Salah satu laporan mengatakan tentara membajiri Masjidil Haram dengan air dan mengalirinya dengan listrik, menyetrum para militan. Laporan lainnya mengatakan para tentara menggunakan gas beracun. Pasukan Perancis dipanggil karena pasukan Arab Saudi tidak berdaya. Tentara Perancis ini dikabarkan menjadi muslim dahulu sebelum masuk Masjidil Haram. Langkah ini mereka lakukan lantaran Masjidil Haram hanya boleh dimasuki oleh umat muslim. Kita tahu bahwa Ka'bah adalah kiblat ketika sholat oleh orang muslim. Dalam sejarahnya, Ka'bah bukanlah kiblat pertama bagi umat Islam untuk menghadapkan wajahnya saat sholat. Sebelumnya, arah kiblat umat Islam adalah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Yerusalem. Pada tahun kedua Hijrah, turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk mengubah arah kiblat. Perubahan arah kiblat terjadi pada bulan Rajab yang mengutip dari situs Abad Islam terjadi 16-17 bulan usai hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat di Mekah, Rasulullah SAW dikisahkan mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak membelakangi Ka'bah dengan wajah yang menghadap Masjidil Aqsa. Posisi tersebut sulit diterapkan di Madinah karena lokasinya yang berbeda dengan Mekah. Namun, faktor utama perubahan arah kiblat adalah konflik yang terjadi antara Muslim dengan kelompok yang menentang ajaran Islam.
Kelompok tersebut menganggap ajaran Islam sama dengan mereka karena arah dan cara ibadah yang serupa. Pemikiran ini digunakan untuk menyebarkan keraguan dan kabar tidak baik terkait Islam pada masyarakat umum. Kelompok tersebut juga dikisahkan ingin mengajak Nabi Muhammad SAW bergabung. Rasulullah SAW kemudian berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga turun ayat 144 surat Al-Baqarah. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dengan ayat inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diikuti kaum Muslim menggunakan Baitullah sebagai kiblat saat sholat. Ayat ini sekaligus menjadi balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kelompok yang meragukan atau berlawanan dengan Islam. Perubahan arah kiblat kembali digunakan kelompok tersebut untuk menyebarkan anggapan dan pemikiran tidak baik terkait Islam. Salah satu isu ibadah menjadi tidak berkah apabila tidak dilakukan menghadap Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab isu tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang sekaligus mengingatkan kewajiban kaum muslim. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Perubahan arah kiblat juga menghadapi pertentangan dan keraguan di antara kaum muslim, yang tidak semua setuju sholat dilakukan menghadap Ka'bah. Mereka memilih taat kepada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Keraguan dan pertentangan ini dijawab melalui surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dengan ayat inilah umat Islam sejak sekitar tahun 622 sampai 623 Masehi mulai menggunakan Ka'bah sebagai kiblat hingga kini. Ketetapan ini tidak berubah meski mengalami verifikasi karena peristiwa astronomis. Pengecekan arah Ka'bah menjamin wajah muslim sepenuhnya menghadap arah kiblat saat sholat. Banyak cerita menarik tentang Ka'bah. Dari balik keajaiban-keajaiban yang terjadi itu, ada hal-hal yang kita tidak tahu ini benar atau tidak, tapi kita ambil yang baik-baik saja ya. Berikut adalah 10 fakta unik mengenai Ka'bah. Yang pertama, Ka'bah adalah kawasan yang mempunyai gravitasi sangat stabil karena tekanan gravitasinya sangat tinggi. Di sanalah berpusatnya suara-suara yang tidak dapat didengar oleh telinga. Yang kedua, tekanan gravitasi yang tinggi memberi efek langsung pada sistem imun tubuh untuk bertindak sebagai pertahanan dari segala macam penyakit.
Fakta selanjutnya, doa akan cepat terkabul karena disitulah tempat gema atau ruang dan masa serentak. Jangan sekali-kali berkata buruk karena akan cepat dikabulkan. Jangan pula membayangkan yang macam-macam. Lebih baik berzikir di mulut dan dalam hati sebanyak-banyaknya ketika berada di dekat Ka'bah. Apa yang diniatkan di hati adalah gema yang tidak dapat didengar tetapi dapat dirasakan frekuensinya. Pengaruh elektron di area Ka'bah menyebabkan kekuatan dalam kembali tinggi atau penuh semangat untuk melakukan ibadah. Tidak ada sifat putus asa dan ingin terus hidup untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Teknologi satelit dan gelombang radio tidak dapat menangkap apa yang ada di dalam Ka'bah. Frekuensi radio bahkan tidak mungkin mendengar apa-apa yang ada di dalam Ka'bah karena tekanan gravitasinya yang sangat tinggi. Tahukah kamu jika pintu Ka'bah pernah terbuka untuk umum? Di dalam Ka'bah terdapat satu ruangan yang bisa diakses melalui pintu. Pada awalnya, konon pintu Ka'bah selalu terbuka untuk umum, khususnya bagi yang ingin menunaikan doa di dalamnya. Namun, sebab jumlah jamaah yang sangat banyak, pada akhirnya pintu Ka'bah dibuka meski diperkenankan untuk dimasuki oleh tamu-tamu istimewa atau petinggi-petinggi negara. Ngomong-ngomong, di dalam Ka'bah itu isinya apa sih? Di dalam Ka'bah terdapat 3 pilar yang menopang bangunan suci tersebut. Terdapat lentera pada bagian tengah, meja kecil di antara pilar-pilar tersebut, dan tanda-tanda pengingat guna memperingati siapa saja yang pernah merenovasi Ka'bah. Pada bagian dinding juga terdapat kain hijau bordir yang berisi ayat-ayat suci Al-Quran dan pintu emas yang disebut Babut Taubah pada bagian dinding sebelah kanan serta memiliki akses tangga ke atap. Sudah tahu belum jika kain penutup Ka'bah dinamakan kiswah? Ya, kiswah ini ternyata warnanya bisa berubah-ubah. Kiswah merupakan kain yang menutupi Ka'bah. Meski pada umumnya saat ini kita melihat Ka'bah selalu ditutupi oleh kiswah berwarna hitam, pada mulanya Ka'bah justru memiliki warna kiswah yang berbeda-beda loh. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW menggunakan kain putih untuk menutupi Ka'bah. Namun pada masa khalifah yang berbeda-beda, warna kiswah pun berubah menjadi warna hijau, merah, dan putih. Pada akhirnya, dinasti Abbasiyah memutuskan untuk menggunakan kiswah warna hitam guna menghentikan perubahan warna yang digunakan. Hingga saat ini, kita mengenal Ka'bah dengan kiswah warna hitamnya. Tahukah kamu bahwa jumlah jamaah yang melakukan tawaf di Ka'bah seakan tidak pernah berhenti? Tentunya tawaf akan berhenti hanya pada saat waktu sholat telah tiba. Bahkan, meskipun diguyur hujan atau banjir, jamaah tetap melakukan tawaf dengan teratur dan tertib. Tentunya, disitulah letak keistimewaan dari Ka'bah sebagai tempat suci terbaik untuk sholat, tawaf, dan berdoa. Ka'bah seakan tidak pernah sepi. Nah, kapan sih Ka'bah dibersihkan? Upacara pembersihan Ka'bah diadakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Sya'ban dan Zulqa'dah. Kegiatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga Asy-Syaibi. Untuk membersihkan Ka'bah, mereka menyiapkan campuran pembersih khusus yang terdiri dari air zam-zam, air mancur Thaif, dan minyak gaharu yang sangat mahal harganya. Gubernur Mekah biasanya mengundang beberapa pejabat untuk berpartisipasi dalam upacara pembersihan Baitullah tersebut. Hal menarik lainnya dari Ka'bah adalah tentang ketika matahari di atas Ka'bah. Ini biasanya dijadikan patokan agar kita meluruskan kembali nih posisi kita. Apakah benar kiblat kita itu sudah searah dengan Ka'bah? Nah, posisi matahari di atas Ka'bah bukanlah suatu hal yang baru terjadi, sebab fenomena alam tersebut telah menjadi fenomena tahunan paling tidak 2 kali dalam setahun. Yang mana pada tahun ini fenomena tersebut terjadi pada 27 Mei 2021 dan 15 Juli 2021. Peristiwa fenomena matahari di atas Ka'bah dinamakan sebagai
istiwatul azam atau great culmination, di mana hal tersebut dapat terjadi ketika deklinasi matahari bernilai sama dengan lintang geografis Ka'bah, sehingga matahari berada tepat di atas Ka'bah saat di tengah hari. Pada momen ini, masyarakat khususnya umat Islam dapat memanfaatkan untuk mengecek kembali arah kiblat yang tepat, yakni dengan meletakkan tongkat kayu secara vertikal di tanah. Arah kiblat akan berlawanan dengan bayangan tongkat. Nah, sudah paham ya? Itulah tadi penjelasan mengenai Ka'bah, mulai dari sejarahnya, kapan didirikan, oleh siapa, kemudian renovasinya seperti apa, ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Ka'bah, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Ka'bah dari zaman kenabian hingga zaman modern, dan fakta-fakta unik mengenai Ka'bah. Tentunya dengan semakin kita mengetahui hal tersebut, kita berharap keimanan kita akan semakin bertambah dan niat kita akan semakin kuat untuk mengunjungi Baitullah. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mencium Hajar Aswad. Amin ya robbal alamin. Dan Hajar Aswad akan mengingat kita di hari kiamat sebagai orang yang pernah mengunjungi Baitullah. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share jika konten ini menurutmu memang benar-benar bermanfaat ya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.